Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 mata kuliah IoT yang berjudul Pemeliharaan dan Penyiraman Tanaman Pot berbasis IoT dan Machine Learning dengan rekomendasi perawatan tanaman. Yang beranggotakan yang pertama ada Muhammad Hidayatul Arifin, yang kedua itu ada Muhammad Rafi Akbar Tanjung, dan yang ketiga itu ada Ririn Anelia Borsregar. Baik, adapun latar belakang dari proyek kami, yang pertama itu ada ketidakefisienan manual, yaitu penyiraman manual seringkali tidak konsisten takarannya. Karena itu menyebabkan pemborosan air atau tanaman kekurangan air. Yang kedua itu ada faktor cuaca yang diabaikan seperti menyiram tanaman saat suhu ekstrim, yaitu siang terik, memicu evaporasi tinggi dan thermal shock pada akar. Yang ketiga itu ada resiko kelembapan berlebih, di mana itu penyiraman di malam hari tanpa kontrol sering menyebabkan media tanam terlalu basah dan memicu jamur akar. Selanjutnya ada kesalahan penempatan. Banyak tanaman mati bukan karena kurang air, melainkan karena diletakkan di lokasi yang kurang cahaya atau low light. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian kami itu yang pertama itu mengembangkan sistem cerdas, yaitu membangun sistem IoT yang mampu mengambil keputusan penyiraman secara otomatis berdasarkan data real time. Yang kedua itu ada implementasi irigasi presisi dengan mengganti metode durasi waktu atau timer dengan prediksi volume air seperti mililiter sesuai tingkat kekeringan tanah. Yang selanjutnya audit lingkungan memberikan rekomendasi kepada pengguna terkait kesesuaian lokasi penempatan tanaman seperti cahaya dan suhu. Dan yang terakhir itu untuk efisiensi sumber daya, di mana menghemat penggunaan air melalui fitur pemudaan penyiraman saat suhu panas, yaitu smart dry. Next, adapun metodologi rekayasa dataset kami itu kami menggunakan pendekatan synthetic data generation, yaitu berbasis aturan pakar untuk melatih kecerdasan sistem, di mana volume datanya itu 3000 sampel data latih. Selanjutnya metode pembangkitannya di mana simulasi algoritma Python yang meniru siklus alam seperti siang panas, malam dingin. Nah, skenario datanya itu siklus diurnalnya, korelasi antara jam, suhu, dan cahaya. Yang kedua, anomali cuaca seperti simulasi kondisi mendung di siang hari. Selanjutnya, ada kesalahan user seperti simulasi tanaman diletakkan di tempat gelap saat siang hari. Nah, next ada arsitektur hybrid artificial intelligence seperti sistem menggunakan 3 model decision tree yang bekerja secara paralel di server VPS. Nah, yang model pertama itu diagnosis status, yaitu klasifikasi, menentukan kondisi tanaman seperti healthy, critical, healthy, neck mode. Yang model 2 itu irigasi presisi atau regresi, itu untuk menghitung volume air spesifik berapa mililiter berdasarkan defisit kelembapan tanah. Yang ketiga itu model 3, audit lingkungan seperti klasifikasi menilai kelayakan lokasi ideal low light atau gelap, dan high intensity yaitu terik. Next, kami menggunakan perangkat keras. Yang pertama itu ada ISP sebagai gateway Wi-Fi dan data sender. Yang kedua itu sensor kelembapan tanah. Yang ketiga itu sensor kelembapan udara DHT11 untuk memantau suhu dan kelembapan udara. Yang keempat itu ada sensor cahaya BH1750 untuk mengukur intensitas cahaya atau satuan lux untuk audit posisi. Ada relay 1 channel untuk turn off pompa, dan ada pompa mini, dan ada juga sensor ultrasonik. Oke, di sini saya Raffi akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Ririn tadi. Di sini udah masuk kepada logika kendali cerdas yang dimana smart logic. Sistem kami menerapkan hierarki prioritas keselamatan yang dimana jika critical override terjadi jika tanah lebih kurang 5%, maka sistem akan mengabaikan suhu, waktu, dan langsung menyiram darurat 400 ml. Smart delay yang dimana jika suhunya lebih dari 32 derajat Celcius atau panas terik, penyiraman ditunda untuk mencegah penguapan. Night mode yang dimana dimulai pada pukul
19.00 atau jam 7 hingga jam 6 pagi. Pompa dikunci otomatis untuk mencegah penyakit akar. Soak time yang dimana jeda waktu 60 detik pasca penyiraman agar air menyerap sebelum sensor membaca ulang. Next, ada hasil evaluasi AI yang dimana mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pengujian terhadap 600 data uji, akurasi diagnosisnya didapatkan 100% dan juga mampu membedakan kondisi kritikal, heat delay, dan night mode tanpa kesalahan. Akurasi audit cahaya yang dimana 100% berhasil mendeteksi kesalahan penempatan pot atau low light di siang hari, yang juga di mana akurasi prediksi air atau regresinya itu R2 score 0,99 yang dimana ini sangat presisi. Lalu mean absolute error MAE berjumlah 0,66 ml yang dimana artinya ini adalah selisih antara air yang diperintahkan AI dengan kebutuhan ideal kurang dari 1 ml. Seperti yang bisa dilihat pada gambar. Nextnya yaitu implementasi antarmuka yang dimana dashboard ditunjukkan pada gambar. Dashboard berbasis web atau flash kami menyediakan fitur yang pertama, real time monitoring menampilkan data 5 sensor secara langsung, visualisasi status yang dimana hero card yang berubah warna merah, kuning, hijau sesuai diagnosis AI, sistem peringatan yang dimana akan muncul notifikasi visual pindahkan pot atau isi ulang air. Menu kalibrasi memungkinkan pengguna mengatur tinggi tangki dan debit pompa. Baiklah, di sini kami telah merangkai sistem IoT kami, di mana di sini ada sensor kelembapan tanah yang sudah terkoneksi, lalu ada sensor DHT11, di mana ini akan merekam suhu sekitar dan kelembaban udara sekitar. Lalu ada sensor BH1750, di mana di sini berfungsi sebagai menangkap nilai intensitas cahaya. Lalu di sini ada sensor ultrasonik untuk mengukur ketinggian tangki air agar dapat melihat sisanya lagi berapa. Lalu di sini ada relay satu channel untuk menghubungkan pompa mini yang ada di sini yang akan menyiramkan pada tanaman ini. Baik, langsung saja kami hidupkan sistem IoT kami. Nah, di sini terlihat jelas di serial monitor yang ada di aplikasi Arduino IDE, di mana di sini telah berhasil dikirim datanya ke HTTPS atau sistem server FPS kami. Nah, terlihat di sini karena ini saat ini sedang malam, maka penyiraman tidak akan dilakukan sampai jam 6 pagi di hari berikutnya. Di sini terlihat nilai-nilainya juga sudah masuk di sini. Levelnya juga sesuai secara nyata. Demikianlah penjelasan sistem kami. Kesimpulan pada proyek kami ini yang dimana kami mendapatkan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, sistem kami berhasil mengintegrasikan IoT dan hybrid machine learning untuk perawatan tanaman yang otonom. Yang kedua, penerapan logika smart delay dan night mode efektif meningkatkan efisiensi dan keamanan biologis tanaman. Metode regresi pada AI juga terbukti mampu memberikan takaran air yang presisi, di mana error lebih kurang 1 ml. Yang terakhir yaitu fitur audit lingkungan memberikan nilai tambah sebagai asisten cerdas bagi pengguna dalam menata tanaman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.